Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menggelar rapat konsultasi syuriah. Acara yang bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Rais Am PBNU Kiai Miftahul Akyar. Pertemuan ini menghasilkan keputusan PBNU akan menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dalam waktu secepatnya. Keputusan tersebut diambil setelah mencermati dinamika internal PBNU yang dinilai terus mengalami eskalasi sejak munculnya perbedaan pandangan terkait kepemimpinan organisasi. Hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan seperti berikut ini. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya dan penyelenggaraannya diserahkan kepada PBNU, dalam hal ini Rais Am dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung, dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat, dan kepanitiaannya. Rapat konsultasi syuriah PBNU dengan mustasyar PBNU menegaskan komitmen para ulama untuk mengedepankan musyawarah dan persatuan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan dinamika internal organisasi. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, A-News melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan meminta klarifikasi 27 perusahaan terkait dengan banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan klarifikasi sebagai bagian dari investigasi awal untuk menelusuri kemungkinan aktivitas usaha terhadap bencana. Ia juga mengungkap, berdasarkan hasil klarifikasi serta analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB, Satgas PKH menemukan korelasi kuat antara banjir bandang dan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Terkait hal tersebut, Satgas PKH merekomendasikan investigasi lanjutan terhadap seluruh subjek hukum yang dicurigai, baik perusahaan maupun perorangan. Keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber. Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Rp469,74. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan sebuah bank periode 2021-2023. Kasus ini menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengusut aliran uang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
KPK tegaskan penyidik tak akan berhenti dan akan menelusuri dugaan korupsi tersebut. Budi juga menyebut akan mengecek informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak termasuk selebritas Aura Kasih. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi. Dan selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Indira Ari di Pantai Seminyak Bali dan Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Gali terlebih dahulu. Gali, seperti apa situasi sore hari ini di Jalan Malioboro? Baik, terima kasih Gavi dan juga pemirsa. Sore hari ini saya melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, tepat di mana momen libur Natal dan Tahun Baru. Untuk hari ini atau sore hari ini kawasan Malioboro memang sedang diguyur hujan, sehingga di area pedestrian cukup sepi, tidak ada pengunjung. Namun di pedestrian bagian jalan atau tepatnya di depan pertokoan tahun cukup ramai sekali bisa berjalan secara langsung sore hari ini. Di suasana di depan pedestrian tepat di lorong di depan toko sepanjang jalan Malioboro masih ramai atau mulai ramai dipadati oleh wisatawan dari berbagai daerah. Jadi juga tampak lihat pasukan Suboto yang khas kota Jakarta sedang berjalan atau untuk menuju titik yang dimana momen Natal ini pasukan Suboto ada di setiap kawasan Malioboro untuk turut mengamankan di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Saya lihat langsung pada kami bertahan di Malioboro ini sore hari ini. Nah, dan sekarang posisinya Malioboro sedang hujan, sehingga di pedestrian tempat ini cukup sepi. Namun arus pada tanggal juga masih terlihat cukup ramai. Dan memang diprediksi hingga malam Tahun Baru nanti Malioboro akan semakin ramai oleh wisatawan dari berbagai daerah, dan diperkirakan dalam setiap harinya Malioboro ini mencapai 100.000 pengunjung dalam setiap harinya. Ya memang jadi Malioboro ini kenapa selalu lebih ramai atau selalu menjadi tujuan para wisatawan untuk libur, karena memang di kawasan Malioboro ini lokasi yang sangat strategis ya. Selain juga banyak sekali tempat belajar oleh, juga banyak sekali tempat-tempat untuk berwisata kuliner. Juga di area Malioboro juga banyak sekali berwisata lain seperti juga PT0, kemudian Alun-Alun Utara, atau juga PT Tersebut, ataupun juga Taman Sari. Dan selain itu biasanya wisatawan berkunjung ke Malioboro juga akan melewati di daerah lain seperti di Kaliurang maupun di daerah Kulon Progo ataupun Bantul, seperti itu tadi. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Berikutnya kita akan beralih ke Bali bersama Indira Ari di Seminyak. Bagaimana situasinya sore hari ini, Indira? Ya baik, terima kasih rekan Davi dan juga pemirsa. Berlibur ke Bali kurang lengkap rasanya jika kita belum mengunjungi pantai. Dan saat ini, sore hari ini saya sedang berada di kawasan Pantai Seminyak, Badung, Bali. Dan jika dapat saya sampaikan kondisi visual terkini Davi di kawasan Pantai Seminyak ini di sore hari ini cukup ramai demikian. Semakin sore kawasan pantai ini semakin ramai karena sejumlah wisatawan ingin menikmati suasana sunset di pantai ini. Jadi berbagai spot menarik di sini disiapkan oleh pihak pengelola pantai, spot untuk bersuah foto. Semakin sore wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik mulai memadati kawasan ini. Saya berada di pantai ini sejak sore tadi, namun semakin sore mereka semakin ramai mengunjungi pantai ini, rekan Davi. Dan di sini juga sejumlah wisatawan melakukan kegiatan di pinggir pantai, demikian mandi, melakukan aktivitas di tepi pantai, atau hanya sebagian dari mereka duduk-duduk saja sambil ngobrol. Dan juga di sini ada sejumlah
wisata kuliner demikian yang bisa dinikmati oleh para wisatawan baik mancanegara maupun domestik, dan juga beberapa spot untuk berselfie demikian bagi para pengunjung, dan mereka sebenarnya menunggu momen sunset di sore hari ini. Namun sayang sekali kondisi cuaca sore hari ini di kawasan pantai Kute sedikit mendung, jadi tidak dapat mereka menyaksikan sunset. Namun demikian masih mereka tetap bertahan di sini untuk bersantai, menikmati kuliner dan juga minuman favorit seperti kelapa muda. Dan di sini juga para pengunjung diberikan hiburan musik, live music seperti ini. Dan juga ada beberapa spot wahana permainan untuk pengunjung anak-anak. Seperti ini David, dan cukup ramai sekali David di sore hari ini. Ya, seperti ini kondisinya. Semakin sore semakin padat. Baik. Dan karena kondisi cuaca di Bali saat ini sedikit ekstrim demikian David. Jadi sejumlah wisatawan dihimbau untuk tetap waspada, menyiapkan diri ketika ingin beraktivitas di luar ruangan, menyiapkan payung, menyiapkan kacamata, sunscreen, atau topi demikian, karena sewaktu-waktu cuaca bisa berubah panas dan juga tiba-tiba hujan. Rekan Davi. Baik. Terima kasih Indira Ari melaporkan langsung dari Seminyak, Bali. Sebelumnya ada Gali Wisma dari Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, geram dengan maraknya pungutan dan parkir liar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun ke jalan tertibkan langsung praktek tersebut. Penertiban dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Gerah dengan laporan masyarakat terkait pungutan dan parkir liar di wilayahnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung mengambil tindakan. Bersama aparat terkait, Farhan turun ke jalan menertibkan praktik pungli dan parkir liar yang dikeluhkan warga itu. Saat penertiban, Wali Kota Farhan menemukan ratusan kendaraan motor terparkir di atas trotoar. Selain itu terdapat puluhan mobil yang juga terparkir di badan jalan di depan kantor pos Asia Afrika. Seluruh kendaraan yang melanggar aturan kemudian dihalau petugas ke kantong parkir resmi yang telah disediakan. Ini akan ada tindak pidana ringan, di mana mereka akan kena tindakan pidana berupa kewajiban melapor dan uang punglinya semua akan disita.